Halo, selamat pagi siswa kelas 1 SD. Hari ini Lase akan memberikan rekaman ulang pelajaran IPA yang tadi kita jelaskan di aplikasi Zoom. Nah, saya ulangi ya. Kita mau ngebahas buku SPS IPA di page 66. Sudah dibuka bukunya? Baik. Jika sudah, kita lanjut. Nah, minggu lalu saya kan sudah menjelaskan matahari, bulan, dan bintang adalah kelompok benda langit. Nah, selain matahari, bulan, dan bintang, ternyata ada lagi benda langit selain matahari, bulan, dan bintang, yaitu adalah komet. Nah, komet sendiri adalah benda langit yang ada di tata surya kita yang istilahnya disebut sebagai bintang berekor. Saya lanjutkan kembali ya. Saya bacakan sebentar. Bintang-bintang yang membentuk pola disebut rasi bintang. Bintang-bintang yang membentuk pola disebut rasi bintang. Rasi bintang dapat digunakan sebagai penunjuk arah. Rasi bintang dapat digunakan sebagai penunjuk arah. Rasi bintang dapat digunakan sebagai penunjuk waktu tanam padi. Nah, ini sangat berguna sekali oleh para petani. Kemudian penunjuk arah juga sangat bermanfaat untuk penelitian seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini gambar rasi bintangnya membentuk pola. Formasi bintang-bintang tertentu yang berbentuk gambaran hewan atau lainnya disebut rasi bintang. Nah, selain membentuk pola seperti ini, nah, formasi bintang-bintang bisa berbentuk gambaran hewan atau sejenis lainnya, termasuk kelompok rasi bintang juga. Kedudukan rasi ini digunakan petani sebagai petunjuk waktu bercocok tanam. Nah, ini beberapa gambar rasi bintang yang Miss kasih contoh. Seperti ini rasinya. Nah, dia membentuk pola atau membentuk gambaran sesuatu. Nah, seperti ini. Bentuk polanya seperti ini. Jadi kita kasih kesimpulan dia menyerupai bentuk hewan. Seperti bird, ini beruang. Begitu ya. Ini juga bisa, dan ini juga kita gunakan untuk penunjuk arah kan, atau petunjuk tanam padi bagi petani. Nah, kita dapat melihat bintang-bintang lebih jelas dengan menggunakan teleskop. Ini adalah alat bantu. Komet disebut juga bintang berekor. Nah, tadi lo sudah menjelaskan istilah komet juga disebut sebagai bintang berekor. Nah, komet terdiri atas kumpulan debu dan gas luar angkasa. Jadi dia terdiri dari kumpulan debu-debu dan gas luar angkasa. Komet tampak berekor karena memantulkan sinar matahari. Ini adalah alat teleskop. Ya, teleskop ya. Ini lagi gambarnya teleskop. Jadi kalau mau melihat bintang menggunakan alat seperti ini. Ini sudah canggih ya. Komet merupakan salah satu benda langit. Nah, jadi seolah-olah dia berekor ini adalah pantulan dari sinar matahari. Tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi ya. Komet disebut juga bintang berekor. Komet terdiri atas kumpulan debu dan gas luar angkasa. Komet tampak berekor karena memantulkan sinar matahari. Seperti ini. Ini seolah-olah dia seperti ada ekornya, padahal itu adalah pantulan dari sinar matahari.
Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Saya ulangi lagi. Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Ekor komet sangat panjang. Komet dapat kita lihat ketika keberadaannya masih jauh dari matahari. Jadi ini bisa dilihat tanpa menggunakan alat teleskop. Seperti ini. Ini hanya untuk melihat bintang. Bintang itu kan jaraknya sangat jauh dari bumi. Jadi kita nggak bisa melihat bintang seperti apa bentuknya gitu kan. Jadi harus menggunakan alat ini. Namun komet dapat kita lihat ketika keberadaannya masih jauh dari matahari. Berarti ini kan jarak dari bumi kan dekat. Nggak seperti bintang-bintang yang ini. Titik ini kan bintang ini. Jumlahnya juga nggak terhingga. Nah kalau ini jaraknya masih dekat. Jadi nggak usah pakai teleskop juga kita bisa melihat. Nggak usah pakai alat ini. Kita juga bisa melihat si komet ini. Komet dapat kita lihat ketika keberadaannya masih jauh dari matahari. Masih jelas kan? Kita lihat. Seperti ini. Oke. Ini adalah tugas ini sifatnya tidak saya kumpul, nggak saya nilai, namun di aplikasi Zoom ini seluruh siswa wajib mengerjakan pekerjaan atau berbentuk tugas atau kegiatan. Jadi siswa tidak vakum mendengarkan guru saja, tapi juga harus ada tindakan atau actionnya. Tolong kita isi, kita bahas sama-sama sih, saya akan pandu cara menjawabnya. Ini di halaman 67, 67. Activities 4.1 maksudnya ya, kegiatan 41. Ini ada sebuah pertanyaan, dimana pertanyaannya adalah pada siang hari di langit ada. Nah, kita sudah belajar sebelumnya di awal topiknya kan matahari. Saya sudah menjelaskan kalau siang hari itu yang kita lihat itu apa benda langitnya. Jawabannya apa? Matahari. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau di pagi hari, siang hari, sore hari kita bisa melihat matahari. Ini matahari ini tepat siang hari ya, tepat di atas kepala kita. Matahari. Kedudukannya di atas, lihat tepat di atas kepala kita. Jadi bayangannya pas di bawah kaki begitu. Sebelumnya sudah melihat rekaman 1 Miss kan, ada video yang menjelaskan mengenai kedudukan matahari. Sudah jelas ya, jelas sekali. Selanjutnya, ini tolong ditulis di buku, langsung di buku ini. Nah ya, di buku ini langsung ya. Ini tepatnya di halaman 67 ya, 67 nih, ini yang ini. Pada siang hari di langit ada. Oke. Tulisnya di mana, Miss? Langsung di sini. Oke. Yang ini. Yang ini ya. Sudah ditulis, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya adalah pada malam hari di langit ada. Ya, kita bisa melihat kondisi malam hari itu ada benda apa saja di atas langit. Bulan dan bintang. Nah, pertanyaan ini ada di kolom yang ini. Iya, ini dia. Oke, good. Langsung ditulis, langsung diisi di buku yang bisa bilang tadi. Buku yang ini, Erlangga ya. Jika sudah ditulis, kita lanjut ya. Ingat ya, tolong biasakan menulis yang rapi, yang mudah dibaca ya. Intinya harus rapi dan mudah dibaca. Enggak harus cantik, tapi harus rapi.
Jadi kita bisa dapat membacanya dengan mudah begitu. Oke ya. Saya rasa kelas 1 ini sudah pintar menulis yang rapi. Oke, ini adalah pertanyaan sebentar. Kita kan lanjut yang sebelah sini. Ini kan, yang ini lanjut ini kan. Apa benda langit yang tampak pada siang hari? Pertanyaan begitu. Apa benda langit yang tampak pada siang hari? Jawabannya adalah benar, matahari. Jawabannya matahari, benar ya. Selanjutnya yang nomor 2. Apa benda langit yang tampak pada malam hari? Bulan dan bintang. Silakan ditulis. Khusus nomor 3. Nomor 3 ini kan jawabannya lumayan panjang ya. Kan nggak cukup di sini. Nggak cukup kan? Tuh, mau di mana nulisnya? Nah, saran saya siswa ini menulis jawabannya itu di buku. Nomor 3 tolong kamu tulis di buku latihan IPA, di buku tulis. Ya, coba cari dulu buku latihannya. Miss tunggu 1 menit. Yuk, cari buku latihan IPA-nya. Jika sudah, tolong kasih tanggal. Sudah kasih tanggal, kamu tulis dong di situ. Jawaban nomor 3 halaman berapa nih? Ini ada pertanyaannya. Apakah perbedaan siang dan malam hari? Saya ulangi, apakah perbedaan siang dan malam hari? Apa ya perbedaannya? Pasti ada dong. Nah, yang ini kamu harus nulis jawabannya di buku tulis. Sudah dibuka buku tulisnya? Baik, kalau sudah, tolong juga kamu lampirkan halamannya gitu ya. Jadi biar jelas gitu, ada kerapian lah. Oke, tulis halaman ini di buku tulis kamu. Untuk jawaban nomor 3. Saya ulangi, apakah perbedaan siang dan malam hari? Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Pasti ada anak yang tahu. Yang pertama apa? Oke, yang kedua. Very good. Miss jelaskan ya. Oke. Perbedaan siang dan malam. Siang. Nah, kita ke siang ya. Siang. Miss bacain. Waktu yang sering digunakan untuk bekerja, belajar, dan kegiatan lainnya. Oke. Selanjutnya adalah cuacanya lebih panas. Yang selanjutnya, sumber penerangan utama adalah matahari. Sumber penerangan utama paling utama adalah matahari. Lebih ramai dan terlihat banyak kehidupan. Yang pasti nomor terakhir adalah lebih terang. Mudah kan? Nah, ini di kelompok siang. Waktu yang sering digunakan untuk bekerja, belajar, dan kegiatan lainnya. Jadi kalau katakanlah ini 1 harian gitu ya. Di sini kita pergi sekolah, kita belajar, kita les, kita bermain, kita pokoknya kegiatan seperti lainnya lah gitu. Dan pastinya cuacanya lebih panas. Udah pasti itu lebih terang karena sumbernya adalah matahari. Kegiatannya itu lebih ramai dan terlihat banyak aktivitas kehidupan. Begitulah kejelasannya. Cukup jelas ya. Saya lanjut yang kelompok malam. Ini tolong ditulis sayang ya. Di buku tulis yang sudah disarankan tadi karena jawaban ini kan sangat panjang. Tidak memungkinkan nomor 3 di sini kita letakkan kan? Iya. Jadi ini segera tulis di buku tulis yang disarankan tadi. Iya benar. Oke. Saya tunggu 1 menit ditulis.
Oke. Selanjutnya saya mau menjelaskan lagi yang bagian malam. Baik. Sudah ya? Baik. Perbedaan siang dan malam. Sekarang yang malam. Dengarkan Miss mau baca. Digunakan untuk istirahat malam. Cuaca lebih sejuk atau adem, sejuk ya. Penerangan utamanya adalah bulan dan lampu. Kalau nggak ada bulan juga gelap dunia. Kalau nggak ada lampu juga aduh gelap banget. Gimana kita mau belajar? Gimana kita mau buat PR? Gimana kita mau istirahat? Ya, jadi penerangannya lampu. Kalau di langit bulan. Tapi ini bulan kan pantulan matahari ya. Bener nggak? Iya, masih ingat kan? Lebih sepi karena banyak orang yang sudah istirahat. Namanya sudah malam, waktunya istirahat. Yang pastinya ya, lebih gelap. Apapun ceritanya kita menggunakan lampu, ini hanya tambahan saja, tapi intinya suasana kondisi alamnya lebih gelap. Saya ulangin. Untuk malam, digunakan untuk istirahat. Cuaca lebih sejuk atau adem. Penerangan utamanya adalah bulan dan lampu. Lampu ini sangat penting, ya. Lebih sepi karena banyak orang yang sudah istirahat. Waktu istirahat sudah malam. Intinya lebih gelap. Selesai. Ini ditulis dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca, ya. Oke, hari ini sekian dulu belajarnya, sampai sini dulu. Sedikit tapi ini bermakna ya. Sedikit tapi ini mudah dipahami, oke? Langsung maunya kalian mengulang-ulang kembali sampai paham betul, oke? Belajar di rumah, tetap semangat. Bye bye.